Wisatawan di Kota Tua dapat merasakan suasana tempo dulu dengan bangunan bergaya kolonial. Tempat wisata ini perlu adanya perbaikan untuk menarik minat para wisatawan domestik ataupun non-domestik. Dalam mengembangkan pariwisata, bisa dengan cara mengadakan event di Kota Tua seperti festival tempo dulu, kuliner jadul, dan pembinaan karakter komunitas perlu dikembangkan agar ranah wisata Kota Tua semakin besar. Dalam mengembangkan potensi, perlu penonjolan keunikan karakter lokal di masing-masing budaya yang meningkatkan minat wisatawan. Keberadaan urban heritage saat ini semakin tersingkirkan karena semakin meningkatnya modernisasi yang terjadi. Padahal apabila dikelola dengan baik, urban heritage ini dapat dijadikan sumber perekonomian kota tersebut. Namun nyatanya akhir-akhir ini generasi milenial sudah menyukai bangunan-bangunan tua dan membuat potensi kota tua ini semakin tinggi. Manfaat dari segi keunikan berdasarkan pada nilai sejarah semakin nilai tinggi sejarahnya yang meliputi aspek berjuang, sosial budayanya, arsitektural yang mempunyai keunikan sendiri di setiap kota. Manfaat dari segi budaya sangat banyak. Selain mengenang peninggalan sejarah masa lalu, kota tua ini dapat dijadikan sebagai ikon kota tersebut. Hal ini akan menjadikan daya tarik tersendiri yang akan diberikan kepada masyarakat milenial saat ini karena desain dan estetika dan bangunan yang unik dan bagus untuk dijadikan spot foto. Spot foto yang banyak ini menjadikan daya tarik untuk wisatawan. Sebagai nilai budayanya dan lokalitas yang harus kita jaga. Manfaat dalam segi sejarah yaitu dapat mempelajari sejarah perjuangan dan bangunan tersebut, dan itu dapat menjadi salah satu sumber perekonomian kota tersebut. Manfaat sumber perekonomian untuk kota tersebut dihasilkan dari tingkat wisatawan yang datang ke kota tua. Sebagai sumber perekonomian harus adanya pemeliharaan yang baik agar nilai-nilai budaya maupun sejarah yang ada tetap terjaga. Jadi apa sih perbedaan kota tua di luar negeri dan kota tua di Indonesia? Saya akan berbicara dari kesadaran masyarakatnya. Masyarakat di luar negeri lebih sadar akan kekayaan budaya yang mereka miliki dan warisan budayanya. Jadi mereka akan menjaga banget. Terus ada juga peraturan-peraturan dan mereka sangat disiplin untuk mematuhi peraturan itu. Ada peraturan sedikit dilanggar akan kena sanksi. Sedangkan di Indonesia, masyarakat kita masih kurang untuk kesadaran akan menjaga budayanya. Memang sudah dilakukan oleh beberapa komunitas atau beberapa organisasi, cuman emang kurang sendiri dari masyarakatnya yang lain. Apalagi peraturan-peraturan, masyarakat Indonesia sangat kurang taat peraturan, dan kalaupun ada peraturan pasti dilanggar dan mereka tidak akan mau untuk menerima sanksi. Project Cagar Budaya ini awalnya terbentuk sekitar 4 tahun lalu oleh masyarakat kampung itu sendiri. Alasannya simpel, mereka ingin mewariskan budaya tersebut agar dilihat oleh anak cucu ke depannya dan menjaga bagaimana kearifan lokal yang ada di kawasan sekitar Kaitangan Heritage ini. Nah, diharapkan ke depannya akan banyak sekali volunteer atau mahasiswa-mahasiswa yang ikut turut serta dalam upaya proyek Cagar Budaya ini. Dengan begitu akan banyak sekali muncul ide-ide kreativitas mahasiswa, karena mereka akan semakin sering terjun ke lapangan dan akan mengasah ide-ide untuk kedepannya. Ya, selanjutnya ialah manfaat yang dimana sekarang merupakan era digital, di mana seluruh kalangan masyarakat dapat mudah untuk mengakses media sosial, media informasi, dan juga dapat mengakses informasi-informasi yang berada di luar sana dengan mudah. Hal tersebut dapat digunakan dalam pengembangan kawasan wisata seperti kawasan Kaitangan tersebut. Contohnya ialah Kampung Kaitangan, yang dimana di dalam kampung tersebut terdapat berbagai kalangan volunteer yang dari mahasiswa,
dan pelajar dan juga para sejarawan yang menggunakan media informasi dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait kawasan wisata tersebut yang akhirnya dapat menarik pengunjung dan para wisatawan untuk datang karena mereka penasaran terkait informasi yang diberikan oleh para volunteer tersebut. Yang akhirnya hal tersebut dapat mengembangkan perekonomian dan juga mengembangkan kawasan wisata tersebut menjadi kawasan wisata. Selanjutnya, perombakan Kampung Kayu Tangan. Kampung Kayu Tangan sudah ada sejak 70 tahun lalu, dirawat hingga sampai saat ini. Di dalam Kampung Kayu Tangan ini tidak perlu adanya perombakan dari kampung tersebut, tetapi hanya saja perlu adanya penataan dari pedestriannya dan juga sanitasinya. Kita ketahui juga di Malang sendiri ada 8 tempat menurut arsitekturnya, yaitu Thomas arsitek Belanda yang merencanakan kota Malang berdasarkan tata ruang. Tim Cagar Budaya juga sudah mendata kawasan mana saja yang ditetapkan menjadi kawasan heritage, dan Kampung Kayu Tangan sendiri menjadi ibu kota heritage dari kota Malang. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya ini harus mempunyai bangunan dan furnitur yang memang masih identik dengan budaya dari bangunan tersebut, sehingga kawasan yang ditetapkan punya identitasnya masing-masing. Pada saat ini, Kampung Kayu Tangan sudah diperbaiki menjadi suasana tempo dulu, sehingga nuansa heritage-nya didapat, sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang ke Kampung Kayu Tangan. Baik, untuk tantangannya adalah yang pertama terkait edukasi, di mana tidak semua bangunan tua dapat dijadikan cagar budaya, di mana bangunan tua tersebut tentunya harus memiliki nilai sejarah yang nantinya bisa menarik wisatawan. Yang kedua adalah terkait pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan tua, di mana kita dituntut untuk sadar akan pentingnya melestarikan bangunan tua, salah satunya dengan cara memanfaatkan bangunan tersebut sebagai peluang sumber perekonomian baru, seperti pemanfaatannya sebagai kafe, homestay, dan sebagainya. Dan untuk cara pelestariannya sendiri, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola dan menjaganya. Seperti halnya sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya sejarah dengan menjadi volunteer untuk menjaga dan melestarikan bangunan tua yang sudah ada. Bangunan tua yang dijadikan sebagai cagar budaya para wisata adalah menjadi salah satu sumber perekonomian yang baru bagi masyarakat sekitar maupun bagi pemerintah. Adanya wisata bangunan tua yang memiliki sejarah pada daerah tersebut akan menjadikan bangunan tua tersebut sebagai ikon daerah yang mana akan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang datang. Selain itu, perlu adanya penambahan kuliner-kuliner khas di sekitar tempat wisata. Penataan toko-toko kuliner harus rapi dan tertata dengan baik, sehingga para wisatawan pun akan mendapatkan suasana yang diinginkan pada saat mengunjungi cagar budaya tersebut. Saran dan solusi menurut saya, karena kita adalah calon perencana atau calon planner, kita harus merencanakan wisata tersebut dengan baik dan benar, tanpa asal-asalan dan konsep yang matang. Dimana kita harus mematangkan 3 hal terlebih dahulu, yaitu what to see, what to do, and what to buy. Apa yang bisa wisatawan lihat di situ, apa yang bisa wisatawan kerjakan di situ, dan apa yang bisa wisatawan beli di situ. Karena kita harus menumbuhkan rasa kesan tersendiri kepada wisatawan, kayak rasa bangga dan kesan tersendiri untuk wisatawan tersebut setelah mengunjungi lokasi tadi. Apalagi ini adalah lokasi cagar budaya, lokasi heritage. Kita harus lebih mengkonsep untuk wisata yang berkelanjutan, karena ini sangat perlu bagi generasi yang akan datang supaya bisa tetap menikmati dan melihat, mengenal tentang budayanya. Terus kita harus juga mempertimbangkan fasilitas dan utilitas yang ada. Kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang layak
Tidak bagus tidak apa-apa, yang penting layak agar semuanya yang datang itu bisa nyaman. Terus peraturan yang nggak boleh dilakukan di situ harus dilakukan dan disusun, dilaksanakan dengan ketat, dengan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan begitu akan muncul tersendiri rasa masyarakat untuk menjaganya. Karena ini adalah wisata yang terjun langsung dan berkumpul dengan warga lokalnya, sebisa mungkin kita harus menciptakan perencanaan yang nyaman bagi warga lokalnya, juga nyaman bagi wisatawannya, dan tidak ada yang saling terusik. Karena begitu semua akan merasa diuntungkan dan akan merasa senang akan adanya wisata ini. Ya, selanjutnya ialah solusi dan saran yang saya sampaikan terkait hal ini ialah dalam membangun suatu kawasan wisata ataupun mengembangkan suatu kawasan wisata, terutama pada kawasan wisata budaya, hal yang paling utama ialah konsep perencanaannya. Di mana konsep perencanaannya itu seperti tahap atraksi, tahap memberikan suatu wawasan atau makna terkait wisata tersebut, dan juga sampai tahap promosi. Di mana pada tahap tersebut kita dapat mengajak para warga lokal maupun para kalangan masyarakat, dari mulai pelajar sampai para pecinta seni hingga semua kalangan dapat ikut, dan hal itu bertujuan untuk membantu perekonomian mereka dan juga dapat menambah wawasan pengetahuan budaya oleh mereka, dan juga dapat menjaga kawasan tersebut sehingga dapat dilestarikan untuk generasi yang akan mendatang. Berikut ini saran dan solusi. Indonesia memiliki bangunan bersejarah yang tersebar di berbagai daerah yang memang perlu digali lebih dalam potensi dari masing-masing daerahnya berdasarkan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di dalamnya. Pada bangunan bersejarah dari masing-masing daerah pasti memiliki tata ruang yang berbeda-beda. Penataan ulang yang dilakukan pada daerah yang memang mempunyai bangunan bersejarah dapat menjadikan bangunan tersebut sebagai salah satu cagar budaya baru. Cagar budaya baru yang ada di daerah tersebut mulai dilakukan riset untuk pengembangan menjadi salah satu objek wisata di daerah tersebut. Bangunan tua yang dijadikan sebagai cagar budaya pariwisata akan menjadi salah satu sumber perekonomian baru bagi masyarakat sekitar maupun bagi pemerintah daerahnya. Adanya wisata bangunan tua yang memiliki sejarah pada daerah tersebut ini nantinya akan menjadikan bangunan tua tersebut sebagai ikon dari daerah yang mana akan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang datang. Selain itu juga perlu adanya penambahan kuliner khas di sekitar tempat wisata. Penataan toko-toko kuliner harus rapi dan tertata dengan baik, sehingga para wisatawan pun akan mendapatkan suasana yang diinginkan pada saat mengunjungi cagar budaya tersebut. Pada saat ini, banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai menyukai suasana-suasana tempo dulu yang ada di bangunan tua bersejarah. Sehingga dengan adanya penataan ruang yang baik, adanya kuliner ataupun oleh-oleh khas daerah maupun tempo dulu, bahkan adanya homestay di sekitar cagar budaya ini dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke kawasan wisata cagar budaya tersebut. Baik, untuk solusi dan saran, menurut saya, sebelum kita memperkenalkan kota tua kepada khalayak umum, tentunya harus dipoles sedemikian rupa dengan penataan ruang untuk menghilangkan kesan kumuh, semrawut, dan tidak terawat, tanpa menghilangkan unsur sejarah dan kesan kolonialnya. Apabila hal tersebut telah dimaksimalkan, barulah kita dapat memanfaatkan teknologi seperti halnya media komunikasi dan media visualisasi untuk memperkenalkan kota tua tersebut kepada khalayak umum atau masyarakat luas.